Nah, hukum sujud dalam sholat itu ulama sepakat bahwa merupakan rukun sholat. Sehingga kalau sujudnya batal, sholatnya ikut batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Allahumma ij'alna ya Rabbana mimman ittaba'a hudar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Setelah 2 kali pertemuan kita bahas hal lain ya Pak. Yang pertama kita bahas tentang sholat khusyuk. Dan yang kedua kita bahas tentang qiyamul lail. Nah sekarang kembali ke sifat sholat. Yaitu salah satu rukun dalam sholat sujud. Maka kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan sujud. Nah, di pengantar sujud kita bahas definisi dan hukum sujud para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sujud itu dari sajada yasjudu sujudan, yang secara bahasa artinya al-khudu' wa tazallul. Jadi kalau ruku artinya inhina, membungkukkan diri. Kalau sujud itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Makanya sujud itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Seperti itu. Ya, karena kita ini ya bolehnya rendah hati, Pak. Tidak boleh rendah diri. Tapi ada bahkan wajib rendah diri ketika di hadapan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Maka sujud ini menghinakan diri, menghambakan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud ini kemudian jadi salah satu rukun dalam sholat. Setiap rakaat isinya 2 kali sujud. Ya, salah satu hikmahnya belajar merendahkan diri di hadapan Allah biar enggak sombong. Ya, maka di antara ciri umat Rasulullah itu adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, ada bekas pendidikan sujud ya, di wajah-wajah mereka, yaitu ketawa du'an, rendah hati. Ya, seperti itu. Nah, ada tafsir nur fil wajah, ya, yaitu cahaya di muka. Ya. Makanya ayat Qur'annya bukan simahum fi jibahihim, Pak. Ya, jibah itu jabhah artinya. Jabhah itu artinya dahi, jidat. Tapi tandanya di muka.
Seperti itu. Nah, wajah itu punya dua makna. Satu muka, yang kedua seluruh badan. Ya, seperti itu. Sehingga kemudian dalam doa iftitah itu wajah tu wajhiya, saya menghadapkan diri saya. Tidak hanya mukanya yang dihadapkan. Lillazi fataras samawati wal ard. Ada ayat Quran wa yabqa wajhu rabbika. Itu maknanya zat Allah. Seperti itu, kekal. Nah, karena ini kemudian jadi simbol makna sujud itu, makna daripada sujud itu tersimbol satu pada muka nanti di hari kiamat. Jadi ciri umat Rasulullah itu mukanya terang. Min asaris sujud, bekas sujud. Seperti itu. Nah, di dunianya adalah bentuk merendahkan rendah hati, ketawaduan. Kalau lihat sujud itu kan Pak, ada anggota yang paling mulia, yaitu kepala dan muka. Orang itu dinilai dari kepala dan muka. Satu, isi kepala, kecerdasan. Yang kedua, tampang. Tampang itu kan di muka. Orang nilai cantik, ganteng itu di muka. Bukan di tangan, bukan di kaki. Seperti itu. Maka ini anggota mulia. Nah, ada lagi anggota yang dianggap hina. Yaitu kubul dan dubur. Tempat keluarnya najis kan. Kotoran. Di sujud itu yang mulia direndahkan, Pak. Kalau yang mulia dengan yang rendah ini sejajar, sujudnya batal. Seperti itu. Misalnya sujudnya di tempat ini nih, sehingga antara posisi pantat dengan kepala sejajar, itu batal sujudnya. Harus lebih rendah. Seperti itu. Maka maknanya adalah simbol dari sujud, bekas sujud itu adalah ketawaduan. Merendahkan diri ke Allah Subhanahu wa ta'ala serta rendah hati sesama manusia. Nah, itu setiap rakaat didoktrin 2 kali. Kalau kemudian satu sholat fardu isinya 4 rakaat, berarti doktrinnya 8 kali. Maka kemudian ya agak bingung Pak, kalau kemudian ahli sholat sombongnya nggak hilang. Seperti itu. Baik, jadi sujud itu salah satu rukun sholat. Ya, sebenarnya ada sujud lain selain rukun sholat. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah, sujud Quran. Satu lagi sujud sahwi. Seperti itu. Nah, hukum sujud dalam sholat itu ulama sepakat bahwa merupakan rukun sholat. Sehingga kalau sujudnya batal, sholatnya ikut batal. Ajma'a al-fuqaha ala fardiyati sujudi fi sholat. Ulama sepakat bahwa sujud itu merupakan rukun sholat. Fardu sholat wa annahu ruknun min arkanis sholat. Binasil kitab was sunnah. Dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi ada nas Qurannya, ada hadis Nabinya. Seperti itu. Kama ajma'u ala wujubi sajdataini fi kulli raq'ah. Ulama juga sepakat bahwa setiap rakaat itu harus ada 2 sujud. Seluruh sholat itu. Seperti itu. Nah, termasuk sholat gerhana.
Seperti itu. Sholat gerhana. Kemarin kan terjadi gerhana bulan. Ya, Pak. Seperti itu. Yang bedain rukunya. Nah, ruku 2 kali. Akhirnya bingung tuh Pak. Habis ruku awal Allahu Akbar apa sami Allahu liman hamidah. Kan gitu. Sebab sami Allahu liman hamidah itu zikir perpindahan. Sama kayak Allahu Akbar. Namanya zikrul intiqal. Seperti itu. Tapi Rabbana lakal hamdunya bukan zikir perpindahan. Doa iktidal. Sedangkan kalau imamnya baca sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana lakal hamdu. Padahal Rabbana lakal hamdunya doa iktidal. Bukan zikir perpindahan. Sedangkan waktunya bukan mau iktidal. Tapi mau qiyam, mau baca Al-Quran. Sehingga solusinya itu ulama 2 Pak. Ganti Allahu Akbar. Yang kedua makmumnya enggak jawab Rabbana lakal hamdu. Tapi jawabnya sama. Sami Allahu liman hamidah. Seperti itu. Kalau muncul yang ketiga, sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, ya wallahu a'lam, mungkin muncul karena tidak diilmui dulu. Praktek duluan, ilmunya belakangan. Seperti itu. Baik, karena ini kasus-kasus langka. Seperti itu. Kadang imamnya enggak jelasin tuh. Ketika mau sholat, cuman jelasin ruku sujudnya saja. Enggak jelasin ngucapinnya. Seperti itu. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kasus-kasus praktek duluan sebelum ilmu itu banyak Pak. Jadi prakteknya mendahului ilmunya. Seperti itu. Sehingga prakteknya ijtihad sendiri. Bukan lewat jalur dalil yang kemudian diijtihadi oleh para ulama. Baik, sawaun kanat hadhihi shalah fardhon aw sunnatan. Baik salatnya salat fardu ataupun salatnya salat sunnah. Jadi otomatis kalau orang lupa ini sujud pertama atau sujud kedua, ternyata pas berdiri ingat sujud pertama, dia harus turun lagi. Seperti itu. Makanya ada beberapa orang tuh nanya gini para jamaah. Sujud itu yang dipanjangin menjelang tahiyat akhir ya, tasyahud akhir kayak gitu. Sebenarnya sujud itu sama aja. Tidak ada keistimewaan tahiyat menjelang sujud terakhir, enggak Pak. Cuman kalau sujud awalnya kepanjangan ngeblank biasanya. Nah, ini keberapa nih sujudnya? Kebanyakan doa. Seperti itu. Itu sebenarnya masalahnya di situ. Maka kemudian ya sudah, fokus doanya dikumpulin di sujud terakhir. Biar kalau sudah doa setengah jam di sujud, minta ke Allah. Bangun-bangun ingatnya tahiyat akhir. Gampang kan jadi. Seperti itu. Tapi kalau tiap sujud, satu sujud setengah jam, sujud kedua setengah jam, karena kebutuhannya lagi banyak, sehingga sujudnya lama. Itu bisa-bisa ngeblank itu apa ya? Bingung tuh Pak. Seperti itu. Ini rakaat berapa kayak gitu. Bukan sholatnya tambah bagus, malah tambah rusak. Di situ. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Ada firman Allah surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu. Berarti sama Allah disuruh apa para jamaah? Ruku. Ada enggak ibadah ruku sendirian Pak?
Ada nggak Allahu Akbar ruku, terus sami Allahu liman hamidah, udah kayak gitu. Ruku aja ibadahnya, ada nggak? Nggak ada sejak zaman Rasul. Berarti ketika Allah perintah rukulah, merintahnya apa? Sholatlah. Seperti itu. Kalau disuruh rukulah dan suruh perintahnya sholat, berarti sholatnya harus ada rukunya, kan gitu. Habis itu suruh sujud. Kalau sujud ada yang bukan, yang cuma sujud doang. Ada sujud syukur, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, kan seperti itu. Tetapi kan dia ngikut hukumnya. Karena pakai kalimat dan. Seperti itu. Berarti dia satu objek. Seperti itu. Kayak misalkan saya kasih ini kayak gini. Kamu belilah nasi goreng, terus kemudian belilah bakso. Berarti dua-duanya satu perintah itu. Ya beli nasi goreng, ya beli bakso. Dalam ilmu nahwu namanya mutlakul jam'i. Ya. Wajib mutlak ada dua-duanya ngumpul itu, Pak. Berarti dalam sholat itu harus ada apa? Ruku dan sujud. Sehingga dari ayat ini ulama sepakat sujud itu wajib. Tidak ada sholat yang tanpa sujud seperti itu. Loh ada sholat jenazah, kan gitu jawabnya. Sholat jenazah itu ulama berselisih paham, Pak. Ada yang mengatakan bukan sholat jenazah, tapi doa jenazah. Kenapa? Kalau sholat ada ruku, ada sujud. Maka status sholat jenazah itu sama seperti sujud syukur. Sujud syukur itu yang nggak ada apa? Berdiri sama ruku. Yang nggak ada gitu. Berdiri, ruku, duduk. Adanya cuma sujud aja. Sholat jenazah yang nggak ada apa? Ruku, sujud, duduk. Seperti itu. Orang yang menyatakan sujud syukur dan sholat jenazah itu bagian sholat berarti wajib wudu. Tapi yang menyatakan sujud syukur dan sholat jenazah ini doa, maka tidak perlu wudu. Cukup tutup aurat. Seperti itu. Makanya juga ya, disebut nama lainnya bukan sholat jenazah, tapi doa jenazah. Seperti itu. Doain mayit. Nah, salah satu kemudian yang tidak bisa terhapus itu hutang. Ya, Pak. Tidak bisa dihapus dosanya lewat jalur sholat jenazah. Karena itu Rasul nggak pernah nyolatin orang yang punya hutang. Tapi bukan berarti sahabat kemudian nggak nyolatin. Sahabat nyolatin, Pak. Seperti itu. Kenapa? Karena di takbir ketiga itu ada doa Allahumma ghfir lahu. Ya Allah ampuni dia. Kalau yang doain Rasulullah, kehapus nggak dosanya semuanya? Kehapus termasuk dosa utangnya itu. Padahal utang itu hak sesama manusia. Maka Rasul ngomong, punya utang gak ini mayit? Punya, kalian sholati, saya mundur. Ayo kita jangan ikut-ikutan siapa kita kan kayak gitu. Kita bukan Rasulullah. Terus gara-gara punya utang gak mau nyolatin. Kalau nggak ada yang mau nyolatin dosa semua, Pak. Fardu kifayah. Yang nggak mau nyolatin itu cuman Rasul. Sahabatnya disuruh nyolatin. Sebab ada doa untuk jenazah. Yang kalau Rasul yang doa dikabul, jenazahnya masuk surga tanpa dihisab. Kan diampuni semua dosanya. Lewat jalur doa Rasulullah.
Nanti yang ngutangin gimana hisabnya di hari kiamat, kan gitu. Nagih di surga. Padahal proses penagihan hutang itu di yaumul hisab, bukan di surga. Masa sudah masuk surga masih dipusingin bayar utang, kan gitu. Di surga itu radhiyallahu anhum wa radu an. Udah enak lah seperti itu. Maka Rasulnya mundur. Nah, kitanya kadang salah paham. Oh, punya utang nggak sholat lah. Lah siapa kamu, kan gitu. Ikut-ikutan nggak nyolatin. Itu sholatin saja. Kewajiban kita sebagai sesama umat Islam. Seperti itu. Nah, dia karena tidak ada ruku, tidak ada sujud, maka sebagian ulama menyatakan tidak wajib wudu. Maka disebut doa jenazah. Seperti itu. Cuman kadang kan doanya kurang ya Pak. Doanya kurang itu udah didoain di sholat, habis sholat juga doain lagi. Ya nggak apa-apa, bagus-bagus saja kan. Suruh banyak-banyak doa kata Rasulullahnya. Dengan hadis kenapa? Doanya lain. Ya. Cuman yang kadang bingung tuh orang yang belum balik. Doanya sama-sama juga, padahal doanya beda. Sebab orang yang belum balik itu nggak dihisab. Seperti itu. Jadi nggak didoain Allahumma firlahu. Seperti itu. Yang didoakan Allahumma firlahu itu yang dihisab, yang punya dosa. Seperti itu. Ya, kalau anak kecil didoainya Allahumma ij'alhu faraton liwalidayh. Ya Allah, jadikan anak ini tabungan buat kedua orang tuanya. Jadi doain untuk orang tuanya. Maka kalau yang meninggal umur 9 tahun itu perlu ditanya. Balik apa belum? Gitu. Sebab tata cara doa dalam sholatnya beda. Dan harus dikasih tahu seluruh jamaah yang hadir. Para jamaah ini jenazahnya belum balik ya. Seperti itu. Biar enggak didoain Allahumma gfirlahu. Seperti itu. Itu mah pengantarnya juga. Nah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Balik aja belum. Disuruh diampuni dosa-dosanya. Ya, seperti itu. Nah, ini salah satu praktek. Yang praktek duluan ilmunya belakangan. Seperti itu. Baik. Jadi sujud itu termasuk rukun sholat. Seperti itu. Yang kedua, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang sering cerita hadisnya. Rasul ngomong ke orang yang sholatnya salah. Diajarin yang wajib-wajib saja. Summasjud, Pak. Habis iktidal Bapak sujud. Hatta tatma'inna sajidan. Itu hadisnya panjang, sujudnya dua kali diperintahkannya. Makanya kemudian sujud setiap rakaat itu harus 2 kali sujud. Sujud sahwi juga 2 Pak. Kadang ada sujud sahwinya sekali itu. Assalamualaikum. Yang bingung makmumnya kan. Ini ikut salam atau gimana kayak gitu. Kalau sujud sahwinya 1 kali berarti bukan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi itu 2 kali. Terus sujud apaan kan? Nah, seperti itu. Maka diragukan kesahannya, Pak. Apakah sholatnya sah karena dilakukan sebelum salam? Seperti itu. Ya makmum bisa sih. Subhanallah husnudzon. Siapa tahu lupa lagi yang kedua. Nyangkanya sujudnya sudah 2. Padahal nggak ngerti.
Baik. Lalu apa yang dilakukan makmum? Kalau imamnya sujudnya sekali ya jangan ikut salam. Sempurnakan. Sudah kadung sujud sahwi. Berarti makmumnya apa? Sujud lagi, Pak. Baru salam. Karena sujud sahwi itu aturannya 2 kali sujud. Baik setelah sholat, karena ada mazhab yang menyatakan setelah sholat, seperti mazhab Imam Abu Hanifah, ataupun sebelum salam. Seperti itu. Nah, ini keistimewaan sujud ya para jamaah. Isa jam berapa, Pak? 7:05. Berarti untuk sesi tanya jawabnya 7 menit ya Pak Haji kali ya. Sebelum Isa ya. Diingatkan aja Pak. Barangkali ada yang perlu didiskusikan. Nah, ini salah satu keistimewaan sujud. Orang ahli sujud itu surganya bisa bareng Rasulullah. Hadisnya riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Ada sahabat Nabi namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Robi'ah ini pembantunya Rasul, bukan budak. Banyak yang bantuin Rasul tuh Pak. Ada Anas bin Malik, ada Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Banyak yang bantuin Rasulullah. Kalau Rasul mau wudu, maka dia mendatangkan air wudunya. Kalau Rasul punya hajat, maka disiapkan hajatnya. Nah, karena Robi'ah ini menyenangkan Rasulullah, apalagi masih kecil ya Pak, belum begitu dewasa, maka Rasul pengen ngasih hadiah. Rasul ngomong ke Robi'ah, hallaka min hajah, atau hallaka hajatun. Kamu punya keinginan enggak? Punya hajat enggak? Nah, dijawab sama Robi'ah, ada ya Rasul, pengen surganya bareng engkau. As'aluka murafaqataka fil jannah. Sama Rasul di ini tuh Pak, au ghairu zalik, yang lain aja. Jangan yang itu berat kan kayak gitu. Jawab Robi'ah ke huwazaka ya Rasulullah. Saya mintanya itu, kalau enggak saya enggak minta. Anak kecil ngomongnya gitu Pak, bayangkan. Nah, luar biasa. Kalau kita ya Rasul doain saya biar hartanya banyak kan gitu. Seperti itu. Dan ada sahabat Nabi yang didoakan umurnya berkah, Anas bin Malik. Itu berkah beneran Pak. Umurnya panjang, ada riwayat itu di atas 90, ada riwayat di atas 100. Anaknya banyak, kaya raya. Jangan kenceng-kenceng, istrinya juga banyak Pak. Kenapa? Sampai keluar. Seperti itu. Ya lanjut, intermezzo. Tapi ahli sodakoh, ahli ibadah. Nah, maka namanya berkah semuanya. Karena didoain Rasulullah hidupnya berkah. Seperti itu. Nah, tapi beliau Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami di usia muda ya, mintanya apa? Bareng Rasulullah. Atau Rasul minta yang lain aja. Pengen itu ya Rasul. Akhirnya Rasul ngasih syarat. Suruh syaratnya apa? Memperbanyak sujud. Berarti suruh membanyakin sholat. Dalam syarah-syarah hadis itu, ya, setelah itu kalau Robi'ah nganggur mesti dalam kondisi sholat, sujud. Sampai umur agak dewasa enggak nikah-nikah. Kenapa? Ngejar surga bareng Nabi.
baru disuruh Rasul Robiah nikah. Baru mau nikah. Seperti itu. Nah itu saking nikmatnya bareng Rasulullah. Ya kita ini kan problemnya belum pernah mungkin ya Pak. Atau mungkin ada yang pernah. Kalau aslinya ketemu Rasulullah itu ketemunya saja menyenangkan. Baru ketemunya itu. Seperti itu. Rasulullah itu menyenangkan bagi kawannya juga menyenangkan bagi musuhnya, ngangenin. Seperti itu. Maka orang-orang yang tidak pernah melihat Rasulullah tapi cintanya besar, itu sama Rasul disebut apa? Ikhwani. Saudaraku. Seperti itu. Baik, jadi apa? Salah satu kenikmat salah satu agar kita bisa bareng surga Rasulullah dikasih kisi-kisi, harus sering-sering sujud salat. Seperti itu. Yang kedua, posisi terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis sahih Muslim. Mumpung lagi deket mintanya yang banyak, Rasul yang nyuruh tuh. Seperti itu. Makanya di sholat itu doa apa saja boleh asal di tempatnya. Cuman ya pakai bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Indonesia. Apalagi kenceng lagi. Ya Allah ampuni diriku. Lagi sujud ya batal sholatnya kalau seperti itu. Karena dalam sholat itu enggak boleh ngucapin kecuali ucapan yang berbahasa Arab. Termasuk nama-nama daerah, Pak. Maka harus dimu'arrabkan. Dimu'arrabkan itu diarabkan. Maria jadi Arab menjadi Maryam. David menjadi Arab jadi Daud. Dan itu bahasa Ibrani asalnya. Nah, seperti itu. Di antara enggak ada yang di huruf hijaiyah. Jadi Arab itu huruf-huruf hijaiyah tuh. Alif, ba, ta, sa. Itu kan huruf-huruf Arab. Ada enggak huruf P, Pak, di bahasa Arab? Di alif, ba, ta, sa. Huruf P. Enggak ada, adanya ba atau fa. Kan kayak gitu. Makanya kalau kunut Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Palestina ya batal sholatnya. Kenapa? Karena Palestina bukan bahasa Arab. Di situ. Jadi kalau kemudian kurang tahu bahasa Arabnya yang umum-umum saja doanya. Seperti itu. Sebab sholat itu kayak Quran. Harus berbahasa Arab. Quran kan sama. Ya. Seperti itu. Ini Ustadz lagi tadabbur Al-Quran. Saya tanya balik tuh Pak. Ya, ibu tadabbur Al-Quran apa tadabbur terjemah Al-Quran? Baru ketawa. Ya, tadabbur terjemah Al-Quran. Dari sejak zaman dulu. Dari zaman Rasulullah mungkin. Atau ketika kenal ada bahasa lain. Yang berbahasa Indonesia itu bukan Quran, terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran. Apa buktinya? Bagi yang mewajibkan wudu pegang Al-Quran, terjemah Quran dipegangnya boleh tidak pakai wudu. Tafsir juga bukan Quran, walaupun sama-sama bahasa Arab. Kenapa? Karena tidak pakai bahasa Al-Quran. Karena bukan kalamullah. Nah, sholat pun sama. Sehingga sholat, khutbah Jumat, itu harus berbahasa Arab. Cuman khutbah Jumat hukumnya kayak tawaf. Artinya boleh ngomong khotibnya tuh. Ngomong yang di luar rukun.
Tawaf itu kan sambil ngobrol boleh. Sehingga khutbah Jumat itu yang wajib berbahasa Arab hanya yang rukunnya saja. Tapi kalau dari mulai awal khutbah segala puji bagi Allah, ya maka khutbahnya batal karena rukunnya nggak pakai bahasa Arab. Seperti itu. Baik, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya dua. Yang pertama, sholat itu kan harus ada ruku dan sujud. Saya pernah sholat dekat rumah saya di Mutiara Gading. Itu dia habis sholat, dia sholat sunnah lagi. Tapi dia pada ruku, hanya duduk gini. Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, sujud. Itu satu. Apakah itu sholat seperti apa? Sah atau tidak? Yang kedua, yang memperbanyak sujud. Itu kan doanya bahasa Arab. Nah kita kan nggak bisa bahasa Arab. Kalau kita bacanya dalam hati dengan bahasa kita, itu sah atau tidak itu? Itu hanya itu ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya Pak. Itu sholatnya sambil duduk ya? Sambil duduk. Ya baik. Jadi ada para jamaah ya sholat sunnah itu tidak wajib harus berdiri. Seperti itu. Nah, buktinya banyak. Salah satu buktinya Rasul sering sholat sunnah di atas kendaraan. Kalau sholat fardu Rasul nggak pernah. Seperti itu. Lalu Rasul ditanya dalam hadis sahih itu tentang sholat sunnah dalam kondisi duduk. Apa jawab Rasulullah? Yang sholat duduk pahalanya separuh sholat berdiri. Seperti itu. Nah, iya, sholat sunnah itu mau safar, mau apa dalam kondisi duduk boleh. Seperti itu. Nah, coba saya inikan ya Pak. Di mana saya nulis tentang sholat sunnah itu ya? Lupa. Jadi sholat sunnah itu berdiri, duduk, tiduran boleh menurut 3 mazhab. Seperti itu. Nah, sebentar. Nah, ini berdiri dalam sholat sunnah. Seluruh ahli fikih sepakat kalau duduk itu boleh dalam sholat sunnah. Ada uzur atau enggak ada uzur. Nah, yang berbeda pendapat itu tidur. Kalau 3 mazhab sholat sunnah tiduran itu boleh. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik sama Imam Ahmad. Di mazhab Imam Syafi'i tiduran nggak boleh. Yang boleh cuman duduk atau berdiri. Seperti itu. Nah, jadi duduk ini sepakat Pak. Asal sholat sunnah. Seperti itu. Nah cuman kurang tren saja di kita. Seperti itu. Duduk di sofa sambil sholat. Asal sholatnya sholat sunnah. Apa yang melandasi? Pertama hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Bahwa Rasulullah itu sering sholat sunnah di atas kendaraan. Termasuk sholat witir. Jadi kalau di atas kendaraan berdiri apa duduk? Duduk. Nah, kita kalau misalkan masih
aktif kerja Pak, terus berangkatnya habis subuh, atau berangkatnya pas waktu duha, nggak sempat duha, daripada korupsi waktu pas kerja, ya di motor saja sholat duhanya. Atau di mobil sambil nyetir. Sambil nyetir. Bisa kok. Orang sambil perang aja bisa. Belum praktek aja. Kadang bisa sampai 4 rakaat ya, kalau Bekasi Jakarta. Zaman dulu seperti itu. Kalau kan saya dulu sering berangkat pagi-pagi itu, Pak. Dan lebih enak kok fokus. Ngelakson bisa. Naik motor tuh. Belok juga tinggal belok. Bagaimana cara perpindahan ruku sujudnya? Dengan menganggukkan kepala. Tapi jangan ngangguk terus gini. Allahu Akbar. Kan gitu. Ya tahiyat juga nggak perlu sambil pegang motor sambil nunjuk, nggak perlu, pegang aja biasa. Ya, apalagi angkat tangan, jatuh nanti motornya. Seperti itu ya sudah, pegang aja setirnya. Nah terus itu ya cukup ya. Nah yang kedua terkait tentang jadi ini yang jadi salah satu sumber. Sholat itu kan para jamaah ada rukun fi'li, rukun perbuatan. Ada rukun qauli. Rukun qauli itu rukun ucapan. Apa sih standar ucapan dalam bahasa Arabnya? Standar ucapan itu sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Itu di kitab-kitab nahwu. Salah satunya adalah sebentar. Ini salah satunya. Syarah Ibnu Aqil. Yang bawah ini, Pak. Itu kitab nahwu itu. Jadi makna melafadkan, makna lafad, makna mengucapkan itu sautun, menyuarakan. Maka yang di dalam hati itu tidak dianggap ucapkan, ucapan. Maka kalau tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, ya enggak apa-apa, cuman asal dalam hati. Yang muncul apa dalam ininya Pak, dalam mulutnya? Ya tinggal ya Allah, ya Allah, kan kayak gitu. Ya Allah itu bahasa Arab. Bisa ya Allah, bisa Allahumma. Ya Allah, ya Allah, dalam sujud doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus minta. Atau ya Rahman, ya Rahim, kan gitu. Asmaul Husna. Doa itu lewat Asmaul Husna. Seperti itu. Mintanya dalam hati. Itu boleh. Baik, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.